Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini, Jalsah Bangladesh dimulai. Untuk kali ini, karena saya tidak akan menyampaikan pidato pada sesi terakhir Jalsah Bangladesh ini, untuk itu mereka menyampaikan permohonannya supaya saya menyampaikan berkenaan dengan Jalsah pada kesempatan khutbah kali ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Bangladesh adalah jemaat yang sangat mukhlis. Bangladesh adalah negara yang beberapa Ahmadinya telah memberikan pengorbanan jiwa sampai 12 atau 13 orang yang telah disyahidkan di sana. Mereka bertahan dari segala penderitaan dan sampai saat ini itu terus berlangsung. Namun Ahmadiyah dan keyakinan mereka kepada Islam yang hakiki dengan karunia Allah Ta'ala sangat kokoh di dalam diri mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan keimanan dan keyakinan mereka. Amin. Begitu juga di Sierra Leone, dimulai Jalsah Salanah sejak hari ini. Di sana pun, karena musim yang kurang baik, mereka pun mendapatkan beberapa permasalahan. Dan mereka menyampaikan permohonan doa supaya jalsahnya diberkati dan lancar, insyaAllah ta'ala. Kita hendaknya senantiasa ingat bahwa untuk tujuan apa jalsah itu didirikan, diselenggarakan, semoga kita menjadi orang-orang yang memahami apa yang menjadi ruh dari jalsah tersebut dan dapat meraihnya terlepas di negara manapun jalsah itu dilaksanakan, di Afrika, di Sierra Leone, dan dimanapun. Apa yang menjadi tujuan jalsah? Tujuan jalsah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam berbagai kesempatan berkenaan dengan jalsah. Saya berharap supaya pada kesempatan pembukaan jalsah, jemaat Bangladesh maupun Sierra Leone telah mendengarkan apa yang menjadi tujuan dari Jalsah Salanah tersebut. Kutipan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam tersebut. Setiap Ahmadi di seluruh dunia setiap saat harus memperhatikan tujuan tersebut, karena bukanlah hanya
terbatas sama 3 hari jalsah ini saja, melainkan setiap Ahmadi Muslim, bahkan ini menjadi tujuan bagi setiap Ahmadi Muslim dimanapun berada sampai akhir hayat mereka. Dan kita harus senantiasa memperhatikan tujuan-tujuan tersebut. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa tujuan dari jalsah salah satunya adalah untuk menciptakan zuhud dan ketakwaan. Ini bukan hal yang sementara, melainkan abadi. Lalu kedatangan di jalsah, kehadiran di jalsah, semoga menjadi pengetahuan, yakni supaya menjadi rasa takut kepada Allah Ta'ala, menimbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Bukanlah ketakutan yang hanya menakut-nakuti saja, melainkan rasa takut akan murka kekasih kita, yakni Allah Ta'ala. Lalu kedatangan di jalsah, suasana rohani bagi satu sama lain pesertanya, semoga ini menjadi penyejuk dan pelembut hati kita. Dan untuk meraih kecintaan Allah Ta'ala, semoga ini menjadi peningkat kecintaan satu sama lain. Semoga timbul persaudaraan di dalam diri kita, sehingga dunia akan iri melihatnya. Dan mereka akan mengatakan bahwa beginilah suri toladan ajaran Islam yang hakiki. Beliau alaihissalam menekankan akan pentingnya hal ini, bahwa pengikut beliau menjadi orang-orang yang rendah hati dan betul-betul mengeluarkan ketakaburan dan kesombongan dari dalam diri. Dan setelah meraih standar kerohanian yang tinggi, ajaran Islam yang indah, yang hakiki, semoga itu bisa disebarkan kepada saudara-saudara senegeri kita. Jika memang ada penentangan, maka penentangan ini tidak bisa menghentikan pekerjaan kita. Lanjutkanlah terus tabligh ini dengan penuh hikmat. Dan ini yang menjadi tujuan kita. Pada hari ini, di mana Islam di berbagai tempat dicoreng nama baiknya, dan di negeri-negeri Islam sendiri, mereka saling membunuh satu sama lain. Dan amalan orang-orang Muslim pada saat ini sedemikian rupa jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam kondisi seperti ini, para Ahmadilah, kitalah yang harus menyampaikan ajaran Islam yang hakiki kepada dunia. Yang mana untuk itu yang terpenting adalah menjalin ikatan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Tunduk dan berdoa di hadapan Allah Ta'ala untuk meminta keberkatan di dalam pekerjaan kita. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Lalu contoh amalan kita, tegakkanlah contoh amalan dan akhlak yang mulia, supaya nampak kepada dunia, dan dunia mengatakan bahwa jika sesuai dengan ajaran Islam, ingin melihat standar ibadah yang tinggi, maka lihatlah para Ahmadi. Jika sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki, kalian ingin melihat hukukul ibad dan akhlak yang mulia, standar yang tinggi dalam hal ini, maka lihatlah orang-orang Ahmadi. Walhasil, jalsah yang berlangsung 3 hari ini bukanlah hanya untuk menyampaikan perkara-perkara agama saja. Bukan untuk itu diadakan 3 hari ini, melainkan jalsah yang diselenggarakan supaya setelah kita berada dalam suasana jalsah ini selama 3 hari, supaya kita bisa menghilangkan karat-karat di dalam diri kita. Secara itikad memang sangat kuat. Orang-orang Ahmadi di sana pun, insya Allah, seperti yang saya sampaikan, untuk itu para Ahmadi Bangladesh, mereka mengorbankan jiwa mereka, harta, nyawa mereka. Namun, di antara kita, Allah Ta'ala menghendaki dari antara kita, setiap kita, supaya
pada zaman kebangkitan Islam yang kedua kali ini, kondisi amalan kita pun bisa dibawa kepada standar yang luhur. Dawam dalam salat, disiplin, sesuai dengan cara-cara yang disabdakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berupaya untuk menciptakan ruh dari salat itu tersebut di dalam salat-salat kita. Berkenaan dengan hal ini, saya telah menyampaikan dengan jelas dalam 2 khutbah saya yang lalu. Pelaksanaan hukukul ibad, melaksanakan kewajiban kepada sesama manusia dengan segenap kapasitas, dengan segenap kemampuan. Laksanakanlah itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan, di antara tujuan-tujuan jalsah, salah satunya adalah supaya timbul sifat zuhud dan takwa dalam diri kita. Berkenaan dengan ketakwaan, Hadrat Masih Maud salam menjelaskan dalam satu kesempatan, makna dari takwa adalah menjauhi keburukan sampai yang sekecil-kecilnya. Namun ingatlah, kebaikan bukan hanya itu, yakni dengan hanya mengatakan bahwa saya baik karena saya tidak mengambil harta orang lain, saya tidak merampas harta orang lain, saya tidak merampas hak orang lain, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak memandang dengan pandangan buruk, saya tidak berzina. Kebaikan yang seperti itu dalam pandangan orang yang bijak layak untuk ditertawakan. Itu bukanlah kebaikan. Itu melainkan olok-olokan. Karena jika dia memang terjerumus dalam keburukan tersebut, dia melakukan pencurian, perzinaan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Jadi bukanlah kebaikan yang layak dipuji di pandangan orang yang bijak. Kebaikan yang hakiki adalah mengkhidmati sesama umat manusia dan dengan kesetiaan yang sempurna itu di hadapan Allah Ta'ala, dan siap untuk memberikan jiwa di jalan Allah Ta'ala. Untuk itu difirmankan, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. yakni Allah Ta'ala menyertai orang-orang yang menjauhi keburukan, dan bersama dengan itu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Bersabda, ingatlah dengan baik bahwa menjauhi keburukan saja bukanlah hal yang perlu dipuji, yang luar biasa. Sebelum dia melakukan kebaikan-kebaikan, banyak sekali orang-orang yang dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah membunuh, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merampok, meskipun namun dia tidak pernah memperlihatkan kesetiaan kepada Allah Ta'ala. Memang dia tidak melakukan dosa, pelanggaran, namun dia tidak pernah memperlihatkan contoh kesetiaan yang layak dipuji kepada Allah Ta'ala. Atau dia tidak mengkhidmati kemanusiaan. Dan untuk itu, bukanlah kebaikan. Jadi, jahillah orang yang memasukkan hal tersebut kepada orang-orang yang baik. Karena itu merupakan akhlak yang buruk. Dengan hanya berpikir seperti itu, tidak ada orang yang menjadi wali. Jadi, orang yang melakukan perbuatan buruk, dia yang mencuri, yang berkhianat, yang mengambil uang suap, memang dia mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Terkadang dia dapat mendapatkan hukuman di dunia ini juga. Dia tidak mati sebelum dia mendapatkan hukuman. Ingatlah bahwa dengan hanya begitu saja bukanlah kebaikan. Bersabda, takwa adalah tingkatan yang rendah. Misalnya seperti halnya sebuah wadah yang dibersihkan dengan baik supaya bisa dimasukkan makanan yang baik. Sekarang jika sebuah wadah dibersihkan lalu disimpan, tidak dimasukkan makanan,
Apakah dengan itu perut bisa kenyang? Tidak. Apakah wadah yang kosong tadi bisa mengenyangkan perut kita dengan hanya disimpan di depan kita saja? Maka apakah perut kita akan kenyang tanpa makan? Tidak. Begitu juga ketakwaan. Apa itu takwa? Beliau bersabda, takwa hanya membersihkan wadah dari nafsu amarah saja. Nafsu amarah adalah yang setiap saat membawa kita kepada keburukan. Tidak ada rasa malu, tidak ada penyesalan nafsu amarah ini. Untuk itu ketakwaan adalah layaknya wadah yang dibersihkan dari nafsu amarah. Kebaikan itu adalah makanan. Makanan adalah makanan. Jika dia terhindar dari keburukan, itu baru sampai batas ketakwaan saja. Lalu setelah itu dimasukkan makanan di dalam wadah tadi. Yang menjadi makanan itu adalah kebaikan. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan. Ada hak Allah Ta'ala dan ada hak hamba Allah Ta'ala di sana. Sesama umat manusia. Jadi kebaikan itu adalah makanan yang bisa memberikan kekuatan kepada tubuh dan menjadikan manusia mampu untuk melakukan amalan baik karenanya. Jika melakukan kebaikan dan berupaya untuk itu, seberapa kekuatan insan yang Allah Ta'ala berikan, kuatkanlah itu, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala dan bisa melaksanakan kewajiban kepada sesama manusia juga. Dari itu kita bisa mengamalkan perbuatan baik dan kita bisa mendapatkan kurub ilahi pada tahapan yang tertinggi. Jika dua hal ini ada, kebaikan juga dilakukan, maka standar ketakwaan pun akan meningkat, lalu akan meraih kurub ilahi, kedekatan kepada Allah Ta'ala. Bagi seorang muslim yang hakiki, ini sangatlah penting. Yang sangat penting adalah ibadah. Berkenaan dengan hal ini, yakni apa itu doa? Apa itu ibadah? Apakah ibadah dan doa bisa memperlihatkan mukjizat? Dan bagaimana kita harus melakukan kedua hal tersebut? Dan seperti apa prakteknya? Dan untuk mengetahui hakikat dari doa, cara-cara apa yang harus kita lakukan? Lalu dengan perantaraan itu, kedekatan kepada Allah Ta'ala bagaimana dapat diraih? Lalu apa peranan salat dalam hal ini? Berkenaan dengan hal ini, dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, doa adalah seperti eliksir yang bisa membentuk menjadi emas. Gumpalan tadi bisa menjadi emas karenanya. Lalu dia layaknya air yang bisa mencuci, membersihkan kekotoran di dalam. Tapi doa yang seperti apa? Beliau bersabda, yang seiring dengan doa itu, ruh juga meleleh. Doa yang keluar dari diri, dari hati, dan ruh pun meleleh karenanya. Yang mengalir seperti layaknya air, lalu jatuh pada singgasana Allah Ta'ala. Dipersembahkan di hadapan Allah Ta'ala. Dia berdiri juga di hadapan Allah Ta'ala. Dia pun ruku di hadapan Allah Ta'ala. Dan sujud juga. Sebagai bayangan dari itu adalah salat yang diajarkan di dalam Islam. Yakni doa ketika keluar dari dalam hati. Kadang dalam kondisi kadang dia ruku, kadang sujud. Berbagai keadaan ruh dan secara zahirnya adalah di dalam salat itu dizahirkan yang telah diajarkan oleh Islam. Dan berdirinya ruh adalah dia bertahan dari segala musibah, kedahsyatan, dan dia menyatakan siap pada perintah Allah Ta'ala. Dan tunduknya ruh itu adalah rukunya ruh itu adalah meninggalkan segala kecintaan dan jalinan selain Allah Ta'ala, dan dia tunduk murni hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada kecintaan jalinan yang lebih kepada Allah Ta'ala, dan dia menjadi milik Allah Ta'ala. Sedangkan sujudnya adalah dia jatuh di singgasana Allah Ta'ala dan betul-betul dia menghapus dirinya sendiri
dia tidak menjadi manusia lagi, melainkan dia menjadi milik Allah Ta'ala. Itulah salat yang dapat mempertemukan kita dengan Allah Ta'ala. Jika kita ingin mengetahui apa hakikat salat, maka itulah salat yang dengannya Tuhan dapat diraih. Orang mengatakan, saya sudah salat banyak-banyak tapi tidak dapat Allah Ta'ala. Itulah syaratnya. Jadi syariat Islami memperlihatkan gambaran itu dalam salat biasa, supaya salat jasmani menjadi penggerak seperti halnya salat rohani, karena Allah Ta'ala menciptakan bentuk manusia itu sehingga ruh itu berdampak kepada jisim, dan begitu juga jisim berdampak kepada ruh. Jika ruh kalian bersedih, maka akan timbul air mata dari mata. Ketika ruh bahagia, maka akan timbul keceriaan di dalam wajah juga. Sampai-sampai terkadang manusia mulai tertawa. Begitu juga ketika dalam tubuh kita timbul penderitaan, kesakitan, maka ruh pun sama. Ketika udara dingin membuat tubuh kita bahagia, maka ruh pun mengambil bagian dari kebahagiaan itu. Jadi ibadah-ibadah jasmani tujuannya supaya karena jalinan ruh dan jisim tadi, ruh di dalam ruh timbul gerakan menuju kepada Allah Ta'ala. Melangkahlah ke arah itu. Dan sibuk dalam berdiri ruku dan sujudnya secara rohani. Karena insan, ruku yang zahir, ruku, sujud, sehingga mendapatkan makom rohani dari itu. Dia ruku, dia sujud secara ruhnya. Ruhnya pun ikut ruku dan sujud. Dan timbul keadaan, secara zahir pun, dia timbul kebahagiaan maupun kesedihan. Dia tertawa, dia menangis juga. Begitu juga, jalinan dengan Allah Ta'ala pun dizahirkan. Berdirinya dan sujudnya secara rohani, kita disibukkan untuk itu karena diperlukan mujahadah untuk itu, kerja keras. Terpaksa kita untuk berupaya keras untuk itu. Dan ini adalah sejenis mujahadah. Memang jelas, ketika dua hal menyatu, jika kita mengangkat salah satunya, maka dengan mengangkatnya itu, benda yang kedua pun akan timbul, akan bergerak mengikutinya. Namun, di dalam sujud ruhani, hanya secara jasmani saja, ruku, sujud, itu tidak ada faedahnya. Sebelum ada upaya yang menyertainya, supaya ruh pun mengambil bagian dari ruku dan sujud tadi. Dan mengambil bagian itu tergantung kepada ma'rifat, dan ma'rifat bergantung kepada karunia. Jadi beliau bersabda bahwa karunia memang didapatkan karena Allah Ta'ala. Itu didapatkan karena Allah Ta'ala. Karena itu untuk meraih karunia tadi, tunduklah di hadapan Allah Ta'ala, mintalah kepadanya. Jika dengan karunia Allah Ta'ala ma'rifat tadi diraih, maka salat yang hakiki pun akan dapat diraih. Dan untuk itu, mujahadah dan kerja keras sangat diperlukan. Upaya yang terus-menerus. Jika ada mujahadah, maka tujuan dari hidup pun akan dapat diraih. Pelaksanaan ibadah yang hakiki dan ketakwaan dapat diraih secara sempurna. Yakni ada dua hal. Kewajiban kepada Allah Ta'ala dan kewajiban kepada hambanya. Dan penyempurnaan ini, penyempurnaan ketakwaan tadi dan ibadah yang hakiki tadi untuk menyempurnakan itu, jika itu akan diraih jika disertai dengan hukukul ibad. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, yang terpenting dan yang paling rentan adalah kondisi hukukul ibad. Orang-orang sholat, orang-orang datang ke masjid, orang-orang membayar canda. Terkadang dia pun mengorbankan jiwa, namun terkadang dalam berbagai dia sulit untuk melaksanakan kewajiban kepada hambanya, hukukul ibad. Jadi yang tersulit adalah hukukul ibad, karena setiap saat itu berlaku. Setiap saat
musibah datang kepadanya, musibah itu. Jadi hendaknya kita dengan penuh kehati-hatian melaksanakan pada tahapan itu. Saya yakin bahwa janganlah melakukan kezaliman kepada musuh sampai melampaui batas. Sebagian orang berkeinginan supaya sebisa mungkin untuk bisa menimpakan kerugian kepada musuh. Sampai-sampai dia tidak peduli dengan perbuatan yang jaiz maupun yang tidak jaiz. Dia melontarkan tuduhan yang palsu kepada musuh terkadang. Dia mengada-adakan kedustaan atas nama musuh. Lalu dia menggibat musuh dan memprovokasi orang lain supaya menyerang musuh kita. Jadi dengan permusuhan yang biasa seperti ini, yang sepele seperti ini, bagaimana bisa menimbulkan keburukan-keburukan yang banyak lagi? Jika keburukan tadi melahirkan keburukan-keburukan lagi, jika keburukan tadi menciptakan keburukan lain, sampai di mana lagi keburukan tadi akan Saya katakan dengan sejujurnya bahwa janganlah menganggap seseorang itu sebagai musuh pribadi. Dan tinggalkanlah untuk, jika Allah Ta'ala menyertai kalian dan kalian menjadi milik Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bisa memasukkan musuh-musuh kalian menjadi khadim kalian. Namun jika kalian memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala dan bersamaan dengan itu dia tidak tersisa lagi hubungan perkawanan dengan Allah Ta'ala, persahabatan dengan Allah Ta'ala, lalu kalian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, lantas siapa musuh yang lebih besar daripada Allah Ta'ala? Manusia bisa terhindar dari permusuhan makhluk, tapi namun jika Allah Ta'ala menjadi musuh kalian, meskipun seluruh makhluk menjadi teman kalian, tidak ada artinya. Untuk itu, kalian harus melakukan cara-cara seperti yang dilakukan oleh para nabi. Karena itu, kalian harus melakukan cara-cara seperti yang diamalkan oleh para nabi. Yang menjadi kehendak Allah Ta'ala adalah jangan sampai ada permusuhan pribadi. Ingatlah dengan baik bahwa manusia akan mendapatkan kemuliaan ketika dia tidak memiliki musuh pribadi. Ya, demi untuk menegakkan kehormatan Rasul, Allah Ta'ala dan Rasulnya, timbul permusuhan terkadang, yakni orang yang tidak menghormati Allah dan Rasulnya, bahkan musuh Allah Ta'ala, maka anggaplah orang seperti itu sebagai musuh kalian. Bukanlah artinya bahwa memang silakan kalian bisa menganggap dia musuh, namun janganlah kalian mengada-adakan kedustaan atas semua orang tersebut, lalu merencanakan makar untuk menghancurkannya. Tidak, melainkan jauhilah orang itu dan serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Silahkan. Jika mungkin, berdoalah supaya dia mendapatkan perbaikan, islah. Ya, di musuh tadi. Jangan sampai memulai pertengkaran dengan dia dari diri sendiri. Jadi inilah perkara yang berkenaan dengan tazkiyah nafs, pensucian diri. Dikatakan, beliau menjelaskan berkenaan riwayat Hadrat Ali, suatu ketika Hadrat Ali karramallahu wajhah sedang bertarung dengan lawan beliau, dan beliau bertarung murni karena Allah Ta'ala. Pada suatu ketika, pada akhirnya Hadrat Ali dapat menumbangkan musuh itu dan duduk di dada musuh tadi. Lalu si musuh tadi, si lawan tadi meludahi wajah Hadrat Ali. Lalu Hadrat Ali meninggalkannya, turun dari dadanya. Beliau mengatakan, aku melawan kamu, bertarung dengan kamu karena Allah Ta'ala semata. Namun ketika kamu meludahi wajahku, kata Hadrat Ali, maka lalu hawa nafsuku menjadi emosi. Saya tidak ingin aku membunuh kamu karena hawa nafsuku. Dari itu dapat diketahui dengan jelas bahwa Hadrat Ali tidak menganggap musuh itu sebagai musuh dirinya. Fitrat dan kebiasaan seperti itu ciptakanlah di dalam diri kita. Beliau bersabda kepada para pengikutnya, jika itu dilakukan untuk keserakahan pribadi, kita memberikan penderitaan pada orang lain, merugikan orang lain, maka tidak ada yang lebih besar dari itu yang dapat membuat Allah Ta'ala murka kepada kita. Jadi, karena kekesalan pribadi, janganlah kita melukai orang lain, menyakiti orang lain.
Dan dengan musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya pun, memang anggaplah musuh, tinggalkanlah orang itu, berdoalah supaya dia mendapatkan islah, dan jawablah serangannya dengan cara-cara yang jaiz, yang diperbolehkan. Bukanlah dengan menganggap buruk setiap perkataannya, lalu dia melakukan penyerangan, perlawanan dengan cara-cara yang tidak baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan pengetahuan berkenaan ketakwaan secara hakiki kepada kita. Semoga Allah Ta'ala mengaruniai kita, dan semoga ibadah-ibadah dan salat-salat kita menjadi yang berarti kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang memahami hukukullah dan hukukul ibad sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Semoga setiap perbuatan kita, apakah itu duniawi, semoga itu dilakukan dengan niat untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala di dalam berbagai kondisi, dan itu semoga diutamakan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.